Nisa Putri, kelas 12 IPS 3, ingin mewawancarai tugas praktek sejarah Indonesia terkait reformasi tahun 1998. Selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu. Bisa perkenalan? Ya. Perkenalkan, nama saya Bapak Aslori. Baik, untuk Bapak Aslori kita ke sesi wawancara. Untuk yang pertanyaan yang pertama, bagaimana kondisi kejadian reformasi tahun 98 di sekeliling Anda? Saya dulu memang terjadi kerusuhan, tetapi kerusuhan tersebut hanya terjadi di kota-kota besar seperti di Jakarta. Namun di desa tempat tinggal saya tidak terjadi kerusuhan seperti di kota-kota. Adakah kejadian di daerah yang Anda diami? Ada, tetapi tidak adanya kerusuhan. Bahan-bahan pokok mahal. Apakah ada penjarahan terhadap etnis Tionghoa? Terhadap etnis Tionghoa itu di desa tempat tinggal saya tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana situasi negara pada saat peristiwa reformasi yang Anda tahu, misal di bidang sosial dan ekonomi? Kehidupan sosial masyarakat sempat diwarnai dengan konflik sosial bersifat etnis, disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik. Contoh di bidang ekonomi? Bidang ekonomi, krisis ekonomi besar-besaran. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah. Angka pengangguran terus melonjak. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Anda, apa faktor pemicu gerakan reformasi tahun 98? Benarkah yang dilakukan mahasiswa saat itu untuk turun ke jalan? Benar, karena dalam peristiwa ini ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bergabung menduduki gedung DPR atau MPR untuk mendesak Soeharto mundur. Berarti itu untuk lansernya Soeharto. Untuk pertanyaan keempat, menurut Anda, apakah Anda setuju dengan tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi 98 dalam melerai massa yang tidak terkontrol pada saat itu? Di satu sisi setuju dan di satu sisi tidak setuju, karena tindakan represif itu seharusnya dihindari sehingga tidak memicu emosi publik yang berakibat mereka mampu menggelar aksi unjuk rasa. Berarti di satu sisi dan di satu sisi itu tidak setuju. Untuk yang pertanyaan yang kelima, menurut Anda siapa yang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa kerusuhan reformasi pada tahun 98 yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang menyebabkan korban nyawa dan harta benda? Yang harus bertanggung jawab yaitu menurut saya pemerintah, karena pada waktu itu para mahasiswa dan warga negara Indonesia menuntut tanggung jawab pemerintah atas terjadinya krisis ekonomi Indonesia. Baik, berarti tahun 98 reformasi itu lancarnya Presiden Soeharto dan digantikannya oleh Presiden B.J. Habibie pada waktu itu. Oke, terima kasih untuk wawancaranya. Terima kasih untuk Bapak Aslori. Terima kasih ya. Sudah diwawancarai untuk tugas praktek. Sama-sama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.